Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauf Prakon S. Wongso dari kelas 5D dengan NIM 190103095. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Nah, langsung saja konten yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada fungsi evaluasi pembelajaran matematika. Yang kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga ada kedudukan evaluasi pembelajaran matematika. Yang keempat prosedur evaluasi pembelajaran matematika. Dan yang kelima ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah fungsi evaluasi pembelajaran matematika. Fungsi evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai banyak fungsi baik sebagai alat seleksi, alat pengukur keberhasilan, sebagai alat penempatan, dan juga sebagai alat diagnostik. Ada beberapa fungsi evaluasi yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada sebagai alat seleksi. Sebenarnya evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi, kita dapat menentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu juga, melalui evaluasi, kita dapat melihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dia pakai. Yang kedua ada sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan juga untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang punya hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Yang ketiga, sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu dengan mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Konten kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, kali ini tujuan evaluasi. Sesuai dengan fungsi evaluasi yang telah dikemukakan, evaluasi sendiri juga mempunyai tujuan. Yang pertama, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi terkandung tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Juga dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses belajar mengajar yang dilakukan, tujuannya untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jika belum, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, selanjutnya dapat dicari solusinya. Dan juga dalam fungsi evaluasi sebagai pemberi informasi untuk menentukan apakah seorang anak dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula, tujuannya untuk menentukan tindakan atau fungsi keputusan yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Dan dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan, evaluasi bertujuan untuk menentukan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Evaluasi dalam rangka kegiatan belajar mengajar yang dikenal dengan istilah tes awal, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui taraf kesiapan siswa dalam memahami materi yang akan dipelajarinya. Dan juga dalam fungsi evaluasi sebagai faktor penentu apakah seorang siswa dapat dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk menentukan siswa untuk dinaikkan atau mengulang di kelas yang sama. Secara intuitif, seorang guru dalam mengajar telah berusaha untuk memilih metode mengajar yang paling tepat dalam kondisi siswa.
lingkungan, dan materi. Namun ada kalanya setelah dievaluasi ternyata hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di sini evaluasi bertujuan untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan. Konten ketiga ada kedudukan evaluasi pembelajaran matematika. Dalam kedudukan evaluasi, sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan observasi. Evaluasi dilakukan dalam interval selama kegiatan belajar mengajar dimulai sampai berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval tersebut dapat dihitung dalam satuan pendek atau satu kali pertemuan dan dalam jangka waktu panjang dalam satu semester. Kedudukan evaluasi selama pengajaran berlangsung lebih condong pada fungsi evaluasi sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektivitas atau keberhasilan proses belajar mengajar. Selama kegiatan belajar mengajar secara sadar, hendaknya guru mengevaluasi setiap langkah atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut selalu sesuai dengan program satuan pelajaran yang telah dibuat. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat kita ketahui kelemahan dan kelebihan siswa untuk memahami konsep yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa. Proses kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode dan pendekatan, materi, sumber, alat pelajaran, dan sarana lainnya, dan juga lingkungan, lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Konten keempat adalah prosedur evaluasi pembelajaran matematika. Prosedur evaluasi dimaksudkan sebagai langkah-langkah terurut yang harus ditempuh dalam melaksanakan evaluasi. Langkah-langkah itu merupakan tahapan dari kegiatan permulaan sampai kegiatan akhir dalam rangka pelaksanaan evaluasi pendidikan. Mukhtar Bukhari sendiri menyebutkan bahwa langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari perencanaan atau planning, pengumpulan data atau collecting, verifikasi data atau verification, analisis data atau analysis, dan penafsiran sebagai interpretation. Dan juga dalam tahap perencanaan meliputi merumuskan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Sesungguhnya tujuan evaluasi yang dibuat oleh guru bidang studi haruslah disesuaikan dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dalam suatu pelajaran. Hal lain yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi, metode evaluasi yang akan digunakan, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang digunakan, dan juga terakhir menetapkan frekuensi evaluasi. Tahap terakhirnya dalam prosedur evaluasi adalah interpretasi, yang dimana atau pernyataan atau juga keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretasi ini dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional. Interpretasi hasil belajar bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Nah, kalau konten terakhirnya yang akan saya jelaskan adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Ruang lingkup evaluasi sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah, khususnya tujuan pengajaran matematika. Pembahasan ruang lingkup evaluasi yang akan dibahas adalah mengenai yang pertama, objek evaluasi.
Objek evaluasi atau sasaran evaluasi adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi. Objek evaluasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada masukan atau input, yang dimana adalah evaluasi sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar tidak memandang siswa sebagai objek evaluasi, sebab objek evaluasi berkenaan dengan siswa hanyalah sebagian dari karakteristik siswa tersebut. Karakteristik siswa sebagai input adalah proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan. Calon siswa harus memiliki kemampuan dasar yang cocok untuk dapat mengikuti program dalam suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan disebut tes kemampuan. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian sendiri adalah sifat yang terdapat pada diri seorang individu yang tercermin dalam tingkah laku. Alat evaluasi untuk mengetahui tentang kepribadian ini disebut tes kepribadian. Yang ketiga ada sikap. Sikap lebih cenderung bersifat psikis daripada fisik. Alat evaluasi untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal bukan berbentuk tes namun non-tes karena berbentuk angket. Yang terakhir dalam bagian masuk atau input adalah intelijensi. Intelijensi sendiri berkenaan dengan kemampuan berpikir. Manifestasi dari intelijensi ini berupa tingkat pemahaman atau daya ingat terhadap struktur kognitif. Untuk mengukur tingkat intelijensi ini digunakan tes intelijensi atau tes baku. Hasil tes ini disebut IQ atau Intelligence Quotient, yaitu berupa bilangan yang diperoleh dari hasil bagi antara usia kemampuan dengan usia kronologis dikalikan dengan 100. Yang kedua dalam bagian objek evaluasi adalah proses. Proses sendiri adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan, dan metode. Cara menilai, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan juga personel lainnya. Dalam ruang lingkup lebih sempit, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar matematika, pemeriksaan dan pemberian nilai untuk setiap langkah pengerjaan matematika berupa langkah-langkah pembuktian atau penyelesaian terperinci, sistematik, disertai alasan logis bisa dikatakan sebagai evaluasi proses. Biasanya evaluasi proses tersebut dilakukan dengan menyajikan soal uraian atau esai. Bisa juga melalui observasi terhadap siswa dalam melukis atau menggambar dengan menggunakan alat. Simulasi atau penjelasan lisan tentang suatu konsep matematika di depan kelas atau bersifat psikomotorik. Yang ketiga dari bagian objek evaluasi adalah keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, baik untuk 1 kali pertemuan, 1 semester, atau bahkan setelah lulus pada tingkat akhir. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini adalah tes prestasi belajar atau TPB, tes hasil belajar atau THB, evaluasi hasil belajar atau EHB, atau ujian nasional atau UN. Dalam hal ini, objek yang dievaluasi adalah prestasi belajar atau hasil belajar siswa, bukan siswa secara utuh melainkan salah satu karakteristik dari siswa. Dalam ruang lingkup sendiri ada juga yang namanya evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada evaluasi secara rasional. Evaluasi ini bisa dilakukan sebelum atau pada suatu program selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi ini tidak bersifat kuantitatif, tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi itu. Yang kedua ada evaluasi secara empirik.
Empirik berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, yaitu dalam hal ini termasuk sekolah. Jadi, evaluasi secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut yang menggunakan tolak ukur secara empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif. Data mengenai pelaksanaan program yang diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi yang diolah menggunakan analisis statistik untuk dapat menarik kesimpulan yang sifatnya lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada dengan cara evaluasi secara rasional. Yang ketiga, ada evaluasi hasil belajar. Dalam evaluasi ini, yang dievaluasi adalah hasil atau output yang telah melalui proses. Evaluasi ini bisa dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau seperti tanya jawab lisan, atau sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung pada akhir pertemuan pada setiap minggu atau setiap akhir semester. Yang terakhir ada evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah evaluasi yang menitik beratkan pada bidang afektif, seperti sikap dan minat siswa terhadap pelajaran matematika. Evaluasi ini dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ada pengamatan atau observasi, di mana menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek evaluasi. Alat evaluasinya berupa lembar observasi yang disusun dalam bentuk checklist atau skala penilaian. Yang kedua ada wawancara, menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan. Alat evaluasi yang digunakan adalah pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada angket. Angket sendiri adalah wawancara yang dilakukan secara tertulis. Angket dapat dijadikan penilaian hasil belajar. Angket dapat diberikan langsung kepada siswa atau orang tua siswa untuk mengisinya. Yang terakhir ada skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, perhatian, minat, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan terkait materi ini, yaitu materi tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Mungkin ada salah kata ketika saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.